Lanjutkan di Yuga Legacy of the Duelist ya, di Yuga Recovernesia. Dan kali ini kita bakalan lanjut di Dawn of the Machines. Kemarin saya sudah mengalahkan Lester, dan sekarang saya bakal melawan Primo, yaitu temannya Lester. Ya semoga aja dia juga sama menyebalkannya ya. Semoga kau siap dikirimkan ke tempat yang sama seperti tempat Lester kukirim. Kau banyak bicara, aku akan membungkam kalian sekaligus. Oke ya, sudah. Oke. Lawan saya Primo sekarang. Oke, langsung saja. Oke, saya pilih kedua aja guys, biar bisa lihat seperti apa sih kartu-kartunya dia. Tapi sepertinya dia juga pakai deck-deck yang ala-ala Maclord gitu ya mungkin ya. Oke. Oh, dia cuma set monster, set spell or trap. Oke. Nah, dan lucunya saya pakai Jack Atlas lagi di sini. Oh, saya punya Cyber Dragon ya. Ini beneran dia punya Cyber Dragon atau gimana ya? I don't know. Oke, masih sama. Oke, saya bakal summon Cyber Dragon ketika ada monster di field lawan. Saya bisa men-special summon kartu ini jika saya tidak punya monster di field saya. Oke, set Call of the Haunted, Prideful Roar, sama Phoenix Wing, Wind Blast. Oke, attack poster dia coy. Playful Possum, astaga, masih sama Maclord ya dia pakainya. Kartu yang ke-trigger ketika ada face up monster yang dihancurkan lewat efek. Oh, masih sama coy. Aduh, men. Cancer banget ya. Oke, dia bakal ngancurin monster saya. Haha. Ya sudahlah. Oh, dia menambahkan sama Distract Potion. Jadi gimana nih akhirnya? Kan monsternya hancur. Apakah missing the target? Oh no. Ya sudahlah, in face. Tenang saja coy. Oh, masih ada Cyber Dragon di sini coy. Lagi Call of the Haunted. Nah. Oke, kali ini direct attack coy, 2100 lumayan ya. Jadi decknya Primo sama seperti decknya Lester ya. Aduh, apa bedanya saya ngelawan Lester coy. Tapi setidaknya monster-monster saya sekarang sudah agak beda. Oke, saya benci banget sama monster ini guys. Nah, dia aktifin efeknya. Tapi dia nggak nge-trigger apa-apa ya untungnya. Oke, Space Gate. Oke, set aja dia. Kalau gitu langsung aja direct attack. Oke. Hidup lagi Playful Possumnya. Oke, gitu doang kan. Oke, dihancurin dirinya lagi, self destruct. Tapi dia nggak nge-trigger apa-apa lagi. Oke, men, ada level 3 Flare Resonator ya. Synchro monster yang disinkro summon menggunakan kartu ini sebagai synchro material, attack-nya nambah 300. Oke, muncullah Red Dragon Archfiend level 3 sama level 5. Oke, muncullah level 8 Red Dragon Archfiend. Oke coy. Oke, direct attack sekarang 3300 attack-nya coy. Nah. Oke, end phase tinggal 1700. Oke, hidup lagi Playful Possumnya. Oke, dan dia bakal ngaktifin lagi sepertinya. Oh tidak. Oh iya. Oh my god. Tapi dia nggak nge-trigger apa-apa lagi coy. It's okay. Oke, saya bakal ngeset Barrier Resonate. Jangan guys. Oke, saya bakal nyerang Red Dragon Archfiend. Serang monster lawan. Skyle. End phase. Ya cuma itu yang bisa saya lakuin untuk kali ini coy. Oh, dia matikan Playful Possum coy. Oke. Dia bakal ngancurin lagi kah? Dia kali ini oh my god. Oh no. Attack-nya bakal dikurangi setengahnya. Dan dia matikan Distract Potion. Ya jelas banget ya. Dia nggak berani nyerang monster saya guys. Dan lucunya monster saya, oh enggak. Oke, attack-nya bakal kembali lagi menjadi 3000 kan.
Sudah saya bakal mengakhiri semuanya guys. Saya bakal aktifin Synchro Blast Wave dan saya hancurkan Playful Possum. Oke, saya bakalan summon Bay Resonator ya. Oke, jadi pas banget coy. Oke, pas banget 3300. Oke, direct attack. Oke, tinggal 300. Oke, I want it. Haha. Jack mengalahkan Primo, tapi tim New World segera menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Oke. Sudah mengalahkan Primo dan sebenarnya saya bakal ngelawan ini dia, si kakeknya itu ya. Tapi saya nggak ngelawan kakeknya, ini beda, bukan kakeknya coy. Victory or Doom. Oke, lanjut aja langsung. Meskipun Jack mengalahkan 2 anggota tim New World, dia kemudian bertemu dengan anggota ketiga, Jacob. Takdir tim 5D sekali lagi ada di tangan Yusei. Jacob menunjukkan niat sebenarnya dan segelintir gambaran tentang masa depan tim 5Ds. Kau tidak punya gambaran tentang kekuatan yang akan kau hadapi kan? Baiklah, biarkan kutunjukkannya padamu. Kita ada di mana? Apa kita sedang bermimpi? Ini bukanlah mimpi, ini adalah masa depan. Masa depan tempat yang kau sebut sebagai New Domino City. Seluruh dunia hancur. Bagaimana dengan masa depan kita? Dengan cara reaksi berantai, goblok. Sebuah reaksi yang semuanya bermula dari monster-monster sinkro berhargamu itu. Aku akan menunjukkannya kepadamu bagaimana sinkro-sinkro mengambil alih dunia dan menghancurkan umat manusia. Seiring perkembangan duel, dunia ikut berevolusi bersamanya. Dan dengan popularitas sinkro monster, datanglah suatu kemakmuran. Orang-orang di New Domino City sangat menikmati Synchro Summon sehingga aktivitas tersebut memunculkan jumlah energi yang sangat banyak. Tapi diperlukan biaya yang sangat mahal. Dan kau tahu siapa yang membayarnya? Kami yang membayarnya. Orang-orang menciptakan banyak energi sehingga reaktor energi tidak sanggup menampung energi sebanyak itu. Reaktor energi kehilangan kendali, membuat sebuah fenomena zero reverse lainnya. Hal ini membuat reaktor energi lainnya menjadi membelodak di seluruh dunia. Dunia yang kita kenal ini menjadi semakin parah. Kau bohong. Aku tidak percaya bahwa zero reverse terjadi lagi, Jacob. Kau boleh saja menolak sesukamu, tapi begitulah kenyataannya. Aku tahu sebab saat itu aku ada di sana, Yusei. Aku tahu karena aku datang dari masa depan. Aku sudah melihat semuanya terlebih dahulu. Jadi ini adalah masa depan kita? Kau melukiskan gambaran yang mengerikan, dan kau menyalahkan sesuatu yang sangat aku sucikan, yaitu Synchro Summon. Kalau begitu, penyucianmu itu salah tempat. Seperti kekuatan hebat lainnya, dia memang bisa menimbulkan bahaya jika disalahgunakan. Tapi jika digunakan untuk kebenaran, maka dia bisa menciptakan kebaikan. Ya, itu yang dikatakan semua orang sebelum dunia hancur. Kau salah, takdir kita belum ditentukan, dan aku akan membuktikannya. Sudah jelas, kau tidak paham bagaimana takdir bekerja. Bukan hanya takdir sudah pasti, perbuatanmu juga menciptakan takdir. Sekarang aku dipaksa mengambil pengukuran drastis. Kami bertiga akan bergabung. Akhirnya pertarungan ini bisa dilakukan menggunakan kekuatan kita bertiga. Dan dalam kemasan yang cerdas. Siapa kau? Aku adalah Aporia. Aku akan menghapus New Domino City dari peta. Apa kau sudah gila? Jutaan jiwa hidup di dalamnya. Setelah aku menang, kota ini akan hancur, dan masa depanku akan terlahir kembali. Aku sudah melihat apa yang akan terjadi pada kita, dan aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mengguncang masa depan. Jadi bersiaplah Yusei, karena ini adalah akhir dari segalanya. Tiba-tiba sebuah bangunan besar bernama Quill Divine muncul di angkasa. Bangunan tersebut perlahan turun menuju New Domino City. Jika Quill Divine menabrak dataran, hal tersebut bisa menghancurkan seluruh New Domino City. Oke. Ya, Aporia, pergabungan antara ketiga tim New World. Oke, kita bakalan melihat coy. Yang jelas dia masih pakai deck Maclord ya pastinya. Dia masih pakai deck Maclord. Pastinya dia masih pakai deck Maclord. Nah, kita mulai dulu. Oke, di sini kartu-kartu saya, guys. Oke, saya ternyata punya Red Nova Dragon, Red Dragon Archfiend.
Oke, sama Blackwing Dragon. Oke, jadi kartu-kartu saya digabung sama, dicampur sama kartu-kartunya si Jack Atlas sama kartunya si Krohogan. Oke, kita mulai dengan menambahkan kartu tuner dari deck tangan ya. Saya aktifkan tuning. Oke, mungkin saya bakal menambahkan Jang Synchron saja guys. Semoga saja akibat efeknya tuning saya bisa ngeset monster yang levelnya 2. Ternyata bukan. Jadi pertama saya bakal ngeset aja dulu Killbot Hedgehog. Oke, end phase. Apuria ya, coba kita lihatlah. Kartu-kartunya pasti masih ada hubungannya sama Maclord kan. Oh, malah Maclord sendiri. Oh my god. Astaga. Oh, oh no. Oh, it hurts. Dia mengeluarkan Maclord Astro Mechanical. Oke, tidak bisa di normal summon ataupun set, hanya bisa di special summon dengan cara mengirimkan 3 Maclord monster dari tangan ke graveyard dan tidak bisa di special summon dengan cara apapun. Sekali pergiliran dia bisa mentarget satu synchro monster milik lawan dan mengequipnya. Oh, sudah jelas ya. Dan itu bisa dilakukan once per turn guys. Dia bisa nge-equip monster synchro milik lawan, kemudian attack-nya bakal nambah sebesar attack monster synchro tersebut. Oh, dia mengirimkan 3 Maclord tadi guys. Oh, astaga. Attack-nya 4000 coba. Original attack-nya 4000 men. Gimana saya mengalahkannya coba? Oke, ada Scrap Iron Scarecrow sih di sini. Dan saya bakal nge-set aja Call of the Haunted dulu. Dan saya harus berhati-hati jangan terburu-buru mengeluarkan monster synchro. Jadi saya pending dulu ngeluarin Jang Synchronnya. Yang penting saya bisa mengalahkan Maclord Army of Vessel dulu. Tapi gimana ya, attack-nya aja 1900 coy. Oke, gini aja, saya bakal ngeset Sonic Chick karena dia ngomong-ngomong nggak bisa dihancurkan oleh monster attack-nya 1900 ke atas ya. Jadi saya end phase, tenang aja, nanti dia bakal nyerang pakai. Oh, dia mengaktifkan Destruct Potion dan dia really? Dia menghancurkan monster idamannya sendiri ya. Oh, dia mengaktifkan Maclord Emperor Grenel. Astaga, monster ini bukan main-main coy. Oke, Maclord Emperor Grenel attack-nya bakal nambah. Oh, kita lihat aja ya. Kita lihat aja. Oke, 6000 coy. Lebih parah daripada yang tadi. Oke, tidak bisa di normal summon ataupun di set, aja bisa di special summon dengan efeknya sendiri, yaitu ketika ada face up monster miliknya yang hancur akibat efek kartu dari kiriman ke graveyard, dia bisa men-special summon kartu ini dan attack-nya bakal bertambah, attack sama defense-nya bakal bertambah sejumlah setengah dari life points-nya. Oh my god, jadinya attack-nya jadi 6000. Oke, sekali bergiliran dia bisa mentarget satu synchro monster milik lawan dan mengequipnya ke kartu ini. Oh my god, levelnya cuma 1 tapi efeknya udah kayak kampret gini ya. Nanti attack-nya bakal nambah sejumlah monster yang di-equip tadi. Oke, dia bisa mentarget salah satu monster yang di-equip tersebut dan men-special summon-nya ke field-nya dia dalam defense position. Oh my god. Oke, silakan aja, silakan. Dia mau ngapain sekarang? Dia mau nyerang. Oke, dia nyerangnya untungnya pakai ini ya. Oke, saya bakal aktifin Scrap Iron Scarecrow ya. Sayang sekali saya bisa menegate monster lawan serangannya. Haha, dia nggak jadi nyerang guys. Oke, batal. Dan kali ini Whistle nyerang, tapi sayang sekali Sonic Chick tidak bisa dihancurkan oleh monster yang attack-nya 1900 ke atas. Dan dengan begini saya bisa mengulur waktu lah. Oke, tuning, saya bakal aktifkan efeknya tuning. Dan saya bakal mengambil Jang Synchron dulu aja. Saya perbanyak monster Jang Synchron. Dan saya, oh my god, saya ngesan apa ini tadi? Breakthrough skill guys. Oh my god. Oke, jadi kartu ini bisa menegate efek lawan dan saya bisa menegate efeknya si Maclord ini ya. Walaupun kartu ini udah ada di graveyard, tapi saya masih bisa mengaktifkannya coy. Karena memang begitu efeknya, dia bisa diaktifkan pada saat main phase saya, yaitu ketika dia sedang di graveyard. Oke, jadi tenang saja, kali ini saya bakal end phase dulu aja. Oke, end phase. Tenang aja, Sonic Chick dia hebat banget guys. Dia lebih hebat daripada dewa. Dia gak bisa mati semudah itu kan. Oke, saya aktifkan Scrap Iron Scarecrow seperti biasa lah, jelas. Oke, that's it. Dan saya yakin Whistle gak nyerang ya kan, karena percuma, baseless effort. Oke, di end phase. Dan kali ini saya bakal membunuh monster lawan guys. Oke, saya summon Jang Synchron. Oke, akhirnya Jang Synchron muncul dan saya special summon monster yang ada di graveyard saya, yaitu Killbot Hedgehog. Nah, dan langsung aja saya synchro sokan guys.
Oh, tunggu dulu, saya punya Bush Warrior di sini. Jangan lupa saya bakal special summon dia. Aha, oke, special summon Junk Warrior ya, level 3 sama level 2. Dan muncullah monster kebahagiaan kita semua, Junk Warrior. Attack-nya bakal nambah sejumlah attack monster yang levelnya 2 ke bawah yang ada di field saya. Oke, let's see, attack-nya bakal menjadi 3500 men. Oke, ditambah juga sama Bush Warrior di sini. Jadi semua warrior type monster attack-nya bakal nambah 300 termasuk Junk Warrior. Oke, dan saya bakal mengaktifkan efeknya Breakthrough Skill ya. Jadi dia bisa diaktifkan di graveyard dengan membanisnya, dan saya bakal menegate efeknya Macrot Emperor Grendel untuk segiliran saja, 1 giliran doang ya. Jadi pastikan giliran ini saya bisa mengalahkan dia. Oke, dengan kata lain saya bakal attack position aja Sonic Chick. Siapa tahu saya bisa mengalahkan Macrot Grendel setelah ini. Siapa tahu nanti dia bakal ngaktifin kartu yang kampret, jadinya saya masih punya backingan Sonic Chick untuk menghancurkan monster lawan. Oke, sepertinya kali ini saya bakal nyerang aja. Oke, Weasel saya gunain dia buat nyerang. Oh my god, dia mengaktifkan kartu itu guys dan menghancurkan monster saya. Ya sudahlah, hancurkan saja, sehingga saya bisa menyerangnya pakai Sonic Chick. Untung saja saya oh, Sonic Chick ini memang benar-benar bisa diharapkan guys. Dia bisa diandalkan ya. Oke, end phase. Oke, seharusnya tadi saya mengaktifkan Call of the Haunted ya. Aduh, saya lupa guys. Saya bisa menghidupkan Junk Warrior sebenarnya. Oke, saya aktifkan sekarang aja Call of the Haunted-nya. Saya bakal special summon Junk Warrior. Oh my god, oke. Setidaknya saya kali ini memimpin lah, walaupun level saya jauh banget di bawah. Oke, ada breakthrough skill lagi. Dan saya akan summon Junk Synchron lagi guys. Dan men-special summon apa ya? Killbot Hedgehog doang sih. Oke. Dan saya sudah bisa synchro summon macam-macam monster di sini guys. Tapi saya masih tertarik sama Junk Warrior saja ya, level 3 sama level 2. Oke, karena attack-nya tinggi coy, 3500. Coba bayangkan ya, buat direct attack enak banget. Oke, nambah ya, oke 3500 ya, oke direct attack. Oke, 300. Oke, direct attack terus. Oke, level lawan kan langsung drastis berkurang. Ya, saya yakin banget saya bakal menang guys. Dia set satu spell out trap doang yang basically nggak bakal bisa nolong dia ya, karena saya di sini ada Synchro Blast Wave ya, walaupun oke dia bisa menghancurkan satu monster ya. Saya kira dia bisa menghancurkan spell out trap juga. Oke, tambah juga sama ya Decoy Dragon. Ya nggak apa-apa lah. Oke, it's time to direct attack ya, secara rame-rame. 3500. 300. 300. Oke, 600. Dan sudah saya berhasil makan Aporia dengan sangat-sangat menawan coy. Oke. Aku sudah gagal. New Domesticity dan orang-orangnya tetap aman. Kau berhasil. Bukan aku. Kita semua. Itu benar, kita semua. Oke, saya berhasil makan Aporia dan haha. Sudah hampir tamat guys ya. Kita tinggal 2 lagi di sini dan kita bakal tamat. Aduh, apaan ini guys? Kenapa bentukannya gini banget ya? Waduh, ini saya melawan oval. Oke, sekian dari gue Recover Indonesia. Kita bakal lanjut di episode terakhir, yaitu besok hari. Oke, jangan lupa like, comment, share video ini dan subscribe channel Recover Indonesia. Sampai berjumpa kembali dan I end my turn.